apa ya, boleh demo ya yang menolak undang-undang RUU ini. Kami percaya Tuhan selalu menyertai di balik kejadian itu. Tuhan pulihkan negeri ini di balik kejadian itu. Kami iman dan percaya ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Amin, saudara. Ya, baiklah, siapkan hati dan pikiran kita semua. Besarkan hati dan pikiran hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang hidup, Tuhan yang tak pernah tidur, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami semua. 0,1 detik pun, sedetik pun Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan yang kami janji. Terima kasih. Mari datang kepadanya. biarlah terus fokus kepada Kristus Tuhan. Di dalam ibadah ini, minta belas kasih Tuhan, supaya Tuhan terus melawat kita, melindungi kita, dan senantiasa ada berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai sekarang ini, kami sungguh mensyukuri semua karena anugerah kasih setia Tuhan. Olehnya biarlah sebentar kalau kami masuk dalam ibadah, kami dikuduskan, kami disucikan, kami menerima belas kasih Tuhan, sehingga mujizat anugerah-Mu boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami semuanya, pakai hamba-hamba-Mu, pakai pelayan-pelayan-Mu, menjadi alat Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati juga sidang jemaat Tuhan, biarlah kami yang hadir, Tuhan terus berikan kekuatan, perlindungan darah anak domba Allah.
Kami juga berdoa buat mereka yang tidak bisa hadir hari ini, namun dalam ibadah-ibadah selanjutnya, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih, kuduskan seluruh ibadah ini, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kutawiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap beribadah sama katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan, haleluya. Berikan senyum, salam dan sapa. Haleluya. Karena Tuhan telah sangat amat baik bagi kehidupan kita semua, maka kami iman dan percaya bahwa anggur baru tercurah di tempat ini dan dalam kehidupan kami. Amin, saudara. Mari kita lagu kita ini. Kami, Tuhan. Kami belajar firman-Mu, Tuhan Yesus. Kami ingin
kasih rahasia kemenangan orang-orang yang ada di dalam Engkau Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan menguatkan kami, kuasa-Mu memberikan harapan buat kami. Kami bersyukur untuk hal ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang sudah, Tuhan Yesus, meluangkan waktu pada saat ini untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan, yang melayani di gerbang-Mu Tuhan, yang memimpin pujian singer Tuhan, para pemain musik overhead Tuhan, berkati mereka semua. Jadikan mereka tiang-tiang gereja-Mu Tuhan, jadikan mereka kesaksian dimanapun mereka berada, bahwa Engkau Allah kami yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah mengecewakan kami Tuhan Yesus. Benar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi juga jemaat Tuhan yang ada pada saat ini. Biarlah kami sama-sama diberkati pada saat ini. Kalau ada kuasa iblis, kuasa si jahat yang tidak pernah tinggal diam, yang selalu ingin merintangi kami sehingga kami tidak sungguh-sungguh menangkap firman-Mu, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Kami serta keluar dari tempat ini. Biar kuasa Tuhan saja menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali pada pagi hari ini bisa melayani di tempat ini. Mulai dari bulan Februari sampai Agustus kemarin ini saya off, ya, karena Anda tahu bahwa ada penyakit COVID ini yang sangat membahayakan, ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, di bulan Agustus gereja Pantekosta di Indonesia di Babelan, setiap bulan Agustus itu saya selalu menjadi pembicara di sana karena ulang tahun gereja. Dan saat itu sebenarnya saya nggak mau, dan istri saya bilang, aduh, hati-hati, ya kan? Jadi ketakutan demi ketakutan ada. Ya, terus terang, ya, saya juga takut, ya, gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah seorang yang diurapi Tuhan mengalami ketakutan? Siapa di sini yang nggak takut, coba? Ada nggak? Daud, Alkitab katakan, ya, di dalam Mazmur 56, kita baca Mazmur 56. Mazmur 56. Ayat 1 sampai ayat yang ayat 1 sampai ayat yang ke-12, Bapak Ibu sekalian. 14, ya. Coba kita akan baca Mazmur ini. Sebentar. Mazmur, saya lupa bawa kacamata. 56. Ya. Saya akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu sekalian, perhatikan, dengarkan. Ya, ada orang yang diurapi Tuhan, tapi dia ketakutan. Ya, nanti Anda bisa perhatikan. Mazmur pasal yang ke-56 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari merintangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, lalu senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-ngamati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung.
air mataku kutaruh dalam jilbabmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya yang kupuji, kepada Tuhan firman-Nya yang kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat, saya ulangi, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu, ya Allah, akan dilaksanakan. Korban syukur dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Ayat yang ke-14, saudara perhatikan, sebab engkau telah meluputkan aku dari segala maut. Ya, meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapanmu dalam cahaya kehidupan. Nah, kalau Anda nanti perhatikan di rumah, Anda baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-21, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15, ke-13. Nah, kenapa di situ dikatakan di dalam 1 Samuel dan ayat ini itu dari 1 Samuel ini, maka Daud membuatlah Mazmur ini. Ya, kenapa? Di situ dikatakan ketika Saul mengejar-ngejar dia, Daud sangat takut sekali. Bukan hanya itu, Bapak Ibu sekalian, Daud pergi ke Gat. Dan di sana pada saat itu, ya, Daud ketemu sama raja kota Gat pada saat itu. Dan Daud sangat ketakutan sekali. Dan orang Gat di situ dikatakan pada saat itu orang Gat katakan bahwa ini Daud yang yang melawan bangsa Filistin berlaksa-laksa, pokoknya dapat pujian dan Saul hanya beribu-ribu. Maka pada saat itu Daud sangat takut sekali. Kenapa Daud sangat takut sekali? Karena pada saat itu Daud hanya beberapa orang saja dan dia sendiri, dan pada saat itu Bapak Ibu sekalian, dan siap dihantam sama raja orang itu. Tapi pada saat itu raja orang Gat ini, Bapak Ibu sekalian, oh, masa ini Daud? Nah, pada saat raja ini bilang, kok ini masa Daud? Daud dapat hikmah dari Tuhan. Dia pura-pura gila. Dia coret-coret. Air liurnya turun sampai jenggotnya, kalau Anda perhatikan. Nah, orang yang diurapi Tuhan pada saat itu bisa berbalik ketakutan. Dan Anda pun pada saat ini, di dalam menghadapi COVID ini, sangat banyak orang ketakutan. Kemarin anak saya ulang tahun yang ke-23 tahun. Ya, kemarin saya ajak dia ke panti asuhan. Panti asuhan yang ada perbatasan Kerawang sama Kedung Gede, di daerah kelahiran saya. Dan saya mau kasih tahu sama dia, dulu papi tinggal di daerah sini, terpencil sekali, ya, berat. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya istri saya ikut, Bapak Ibu sekalian, dan anak saya yang kedua juga ikut. Terus anak saya bawa pacarnya juga. Jadi pada saat nurunin barang, jadinya mau nurunin barang doang ke sana. Tapi jadinya itu yang namanya pemimpin panti asuhan, Pak, enggak, saya mau berdoain Theo dulu ya Pak, sebentar aja, nyanyi sekali 2 kali. Kalau saya sih oke aja. Yang di sebelah, ya saya ibu-ibu kan, takutannya luar biasa kadang-kadang. Nah, akhirnya didoakanlah. Tapi istri saya selalu telepon, berapa menit telepon. Saya bilang sebentar lagi. Oh, saking takutnya, istri saya marah di HP saya. Lu nggak ngerti sih ya COVID ini? Hah? Takut sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya saya maklumin, manusiawi. Sebab di kantor saya 2 minggu, 3 minggu yang lalu lewat, Bapak Ibu sekalian. Hanya Anda hati-hati. Nah, kenapa? Nah, orang yang diurapin pun, yang tadi saya katakan, istri saya, Raja Daud, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Ketika apa? Ketika menghadapi maut. Tapi Anda dan saya pada pagi hari yang indah ini, yang sudah kita dengar, ya dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, di situ Tuhan luar biasa sekali. Ya, ada 3 bagian pada pagi hari yang indah ini. Saya akan bahas firman Tuhan. Ya, walaupun waktunya sebentar. Menang di tengah situasi yang tidak tenang. Tadi yang saya katakan,
beberapa hari yang lalu ya di Jakarta ya, nggak tahu di sini. Tapi saya lihat katanya ada di Harapan Indah, ada di Sumarekon, banyak masyarakat katanya. Ya. Tapi yang saya tahu di Jakarta benar-benar ya ada bakar-bakaran gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya menang di tengah situasi tidak tenang. Bisa nggak kita? Nah, Daud pada saat itu dia bisa menang di tengah situasi yang tidak tenang pada saat itu. Syaratnya apa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, kalau Anda baca di dalam ayat yang ke-9, di situ dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, dan air mataku kau taruh dalam kiblatku. Jadi percaya Tuhan peduli sama kita. Jadi pada pagi hari yang indah ini, apapun yang terjadi di dalam hidupmu pada saat ini, orang yang diurapi bisa ketakutan. Anda dan saya pasti mengalami ketakutan. Apalagi masalah COVID pada pagi hari ini dan seterusnya, mungkin sampai bulan Januari kali kalau obat antivirusnya ada. Nah, luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Anda bisa bayangkan kemarin ketika orang gereja saya konseling sama saya, kok gaji aku dipotong 50%. Kok istriku, aku pikir dia nggak pernah pinjam duit ke orang. Dia pinjam duit ke rentenir kok. Pinjam duitnya berapa duit saya bilang? Hampir 20 juta. Bukan itu aja kok. Dia pinjam kok online kok. Berapa duit? 45 juta. Pinjamnya bagaimana? 1,5 juta kok. 2 juta. Wah, jangan diomelin istri. Kenapa? Karena untuk hidup. Kalau dia minjem 50 juta, terus dia pergi, minjem 50 juta, terus dia bagi-bagi ke saudaranya lain. Tapi ini 1,5 juta, 900.000. Berat. Saya bilang, jangan ribut. Ada ketentangan, saya bilang. Pasti ada jalan keluar. Jangan ribut ya, saya bilang. Berat Bapak Ibu sekalian. Anda bayangkan penghasilan tidak sedia kala. Penghasilan Anda dipotong. Ada yang dipotong 30%, ada yang 50%. Bahkan di PHK pun cuma dapat gaji 2 bulan. Anda bayangkan. Dan bukan hanya itu, perusahaan pun sama berat. Nah, tapi di tengah-tengah demikian, apakah Anda bisa menang? Bisa tenang? Bisa mengeluarkan kata-kata yang memuliakan nama Tuhan? Daud di tengah-tengah dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan buat dirinya. Di situ dikatakan, ya Bapak Ibu sekalian, Daud dia katakan, sengsaraku, ya, engkaulah yang menghitung-hitung. Jadi mitang, ya, tadi dikatakan mitang itu artinya ratapan. Dia beratap kepada Tuhan pada saat itu. Tuhan, tolong aku. Ini aku dikejar sama Saul. Aku sudah masuk di dalam Palestina, di orang Gad ini. Aku sekarang udah siap dipancung. Habis aku Tuhan. Tapi pada saat itu Daud memang sedih. Daud memang orang yang diurapi Tuhan. Ketika dia takut pun, roh Tuhan yang ada padaku lebih hebat. Roh Tuhan yang ada padaku itu, dia memberikan kekuatan. Pada saat itu apa? Daud pura-pura gila. Daud pura-pura apa? Air liurnya sampai ke janggutnya. Dan raja itu bilang, kamu ngapain bawa orang gila ke tempat ini? Ya kan? Apakah kalau Anda baca ya, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang ke-14 kali. Apakah aku kekurangan orang gila? Ya, di situ lalu berkatalah Asis pada pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Kamu melihat bahwa orang itu gila, mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila ke aku. Sampai dia bilang, kekurangan orang gila ke aku. Jadi dia benar-benar gila pada saat itu. Tapi apa pada saat itu? Dia bisa lolos dari maut. Inilah anak-anak Tuhan pada saat Anda menghadapi COVID, minta hikmat daripada Tuhan. Dia Allah yang peduli. Jadi Anda camkan di dalam hidup ini, kalau Anda ingin berkemenangan di masa-masa COVID ini, ingat, Allah peduli, Allah mengerti, Allah tidak pernah tinggalkan Anda dan saya.
ketika anak saya mau masuk perguruan tinggi, Pi, jangan masuk aku ke swasta. Oh, saya bilang, kamu gimana kalau kuliah ke swasta? Oh, pokoknya nggak mau lah terus. Akhirnya dia ambil kedokterannya di Semarang, Undip. Ambil di Solo karena ada saudara saya, bukan di Solo, di Purwokerto ambil juga. Ambil nggak lulus. Tapi dia, jangan takut. Aku mau ambil jalur mandiri dan aku mau ambil jalur rapor. Dia, tapi bayarin ya, Bank Mandiri nih, ada 10 perguruan tinggi. Dari 10, nggak lulus. Tapi Bapak Ibu sekalian, dia itu selalu taruh di kertas, di kamar mandi, masih ada harapan. Wah, keren anak saya. Bagaimana Papi telepon teman Papi ya, yang ketua Yayasan Untar, boleh nggak? Wah, mulai hatinya goncang sedikit. Boleh lagi, aku tes dari sono. Masuk tes, lulus. Tapi masuk kedokteran, gila, 350 juta. Diskon, dapat 30 juta, jadi 320 juta saya harus bayar. Tapi Papi jangan bayar dulu ya. Aku masih ada harapan. Nggak lulus lagi. Tinggal 2 perguruan tinggi yang dia dapat. 1 Brawijaya, 1 ITS. Dua-duanya diterima. Sampai saya kan, kalau memang orang terima, iya tapi masa nggak sia-sia dong. Aku ikut Komsel gereja kita, Komsel anak-anak muda GBI Raja Wali, Komsel sama teman-teman dari penabur. Saling doakan tuh banyak mereka. Banyak yang nggak lulus gitu kan. Tapi dia diterimanya nggak tanggung-tanggung. 1 Brawijaya, akuntansi. Saya senang sekali pada itu. Wah, ada yang nerusin saya deh. Minimal usaha saya yang dikasih saham sama bos ya, Nasional Jasa Consulting. Saya punya 1 perusahaan sama bos saya. Nah, ada yang terusin. Terus 1 lagi dia dapat ITS. Wah, aku orang IPA lah. Aku yang ini nggak lihat sore ya, Brawijaya sore itu. Dia ambil ITS, Bapak sekalian. Dan saya sangat senang sekali. Tapi di tengah-tengah ketakutan, dia bilang, aku masih ada harapan. Dan pada saat itu, saya bersyukur sama Tuhan. Dia sebagai anak yang saya didik, takut akan Tuhan. Kita mulai goyang. Udah, masuk aja. Ini teman Papi kok. Pokoknya di akhir-akhir kamu nggak dapet, kamu bisa masuk kok kedokteran di Untar. Kata ketua yayasannya teman saya minta tolong. Dan tes dia lulus. Ketua yayasannya telepon, itu bagaimana anaknya? Tunggu dulu ya, saya mau bayar tapi tunggu dulu sebentar ya Pak. Akhirnya saya dapat Bapak sekalian. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah hidup dia pasti ada air matamu yang menampung. Dia peduli kepada kau. Dia tidak pernah tinggalkan kau. Dia tidak pernah kecewakan Anda dan saya. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Di tengah-tengah pun, pada saat yang saya pernah ceritakan pada jemaat di tempat ini, saya pernah hepatitis B pada saat itu. Sangat menakutkan sekali. 95 saya mau nikah nggak jadi, akhirnya 9 tahun. Menurut dokter, saya kena sirosis. Sirosis itu tahu Anda, hatinya keras. Kalau hatinya keras, kanker hati, matilah. Tapi di tengah-tengah ketakutan, saya bilang, Tuhan, aku kan doa semalam suntuk, aku ngajar sekolah minggu, aku melayani Engkau, aku sekretaris gereja. Tapi saya nggak pernah nuntut sama Tuhan, cuma bilang, Tuhan kan aku udah melayani Engkau. Oh benar. Orang Daud aja yang diurapin jadi raja, belum jadi raja aja udah setengah mati Daud, ya kan? Tapi apa? Tuhan Allah yang luar biasa. Dia tampung ratapan tangisan Daud. Pada saat dia tampung, dia peduli akan hidupmu. Makanya Anda jangan takut. Ketika yang dari yayasan itu udah berdoa, anak saya bawa 2 mobil, dia bilang sama mamenya, Mami kayak nggak punya iman. Wah, ada ceweknya situ.
Ceweknya itu papanya pendeta, namanya si Yono, temannya Pak Depi. Pak Depi adik kelasnya ya, waktu di UI. Jadi papanya pendeta, Bapak bisa lihat. Jadi saya senang sekali juga anak saya pacaran sama anak pendeta. Mau diajak kemana-mana susah. Mau pendeta ya, susah. Kalau saya sih anak saya diajak kemana, oke gitu kan. Oh susah. Saya bilang, ini bagus, saya bilang. Jadi kamu belajar. Dan kemarin ketika ulang tahun, pendeta yang dari Purwokerto telepon. Saya aku doain ya. Didoain apa? Apa komen buat dia? Aku suruh jadi pendeta. Saya sih ketawa, sekalian coba. Oh bisa nggak? Salah, aku mau. Hati-hati loh. Ya, hati-hati. Jadi panggilan itu bisa melengkap. Ya. Jadi Daud, Bapak Ibu sekalian, ketika dia mengalami ketakutan yang luar biasa, air matanya, tetesannya ditanggung Tuhan. Terus apa? Tuhan dapat, ada dampaknya, dan Tuhan siap menolong Anda dan saya. Makanya di tengah-tengah COVID pada pagi hari yang indah ini, Anda masih bisa beribadah. Saya sampai sekarang di gereja kami nggak ada ibadah, karena pendeta saya lahir tahun 57. Mungkin sekitar 60-an, ya, sekitar 60-an. Nah, kita jangan bilang, oh, aku nggak punya iman, gitu, jangan juga. Jadi banyak juga yang kena. Tapi kita bersyukur pada pagi hari ini, di tempat ini, Anda dan saya bisa mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, memuji Tuhan, dan bisa mendengarkan Tuhan, firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama, Allah sangat peduli pada hidupmu dan hidupku. Ya. Kemarin saya katakan sama anak-anak sakit. Jadi ada anak ditinggalkan orang tuanya pergi. Yang ditinggalkan itu papanya dikalahin sama orang lain. Dan anak ini diurus sama Pak Gideon dan bahkan diangkat jadi anak. Dan saya katakan kepada dia, Tuhan bisa kau hidup. Tidak ada maksud yang indah. Mungkin dari keturunan nanti akan menjadi anak-anak Tuhan, akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Makanya saya bilang jangan takut pada anak-anak. Om Titus dulu juga sama. Aku tinggal di tempat ini. Ini Anda punya yayasan di atas rel kereta api. Ini tempat Om main. Om suka bawa paku, ditaruh di kereta api, dijadiin pisau, dilindas. Ini tempat Anda jangan takut, sebab Tuhan mendengar tetesan air matamu. Dia tahu di kehidupanmu, Dia sangat peduli kepadamu. Ketika Anda susah, hidup tidak sedia kala, seperti teman saya dia telepon kepada saya, bagaimanapun, nah, dan pada saat ada ketenangan, dia datangin itu yang namanya return mail-nya. Pak, istri saya cuma bisa bayar bunga aja. Tapi saat ini, Bapak tolong gaji saya dipotong 50%. Saya sebenarnya bisa kuat kalau nggak dipotong. Tapi Pak, tolong, saya cicil, jangan pakai bunga ya Pak. Ketika dia sama istrinya berbicara baik-baik, dia selesaikan secara baik-baik, dan dia datangin kepada rentenirnya. Apa yang terjadi? Tanpa bunga, Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu baik, saya bilang. Makanya Anda harus keluar kata-kata yang baik. Dalam menghadapi situasi yang tidak biasa pada saat ini, di tengah-tengah situasi tidak tenang, Anda harus perkataan yang baik. Amsal pasal yang ke Amsal pasal yang keberapa Bapak Ibu sekalian? Tempat ini Amsal pasal yang ke 16. Coba. Amsal pasal 16 ayat yang ke 24. Perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi perkataan Anda. Di tengah-tengah, Daud dia nggak ngomong apa-apa.
Tapi dia tahu bahwa Tuhan itu peduli kepada dia. Daud tahu, aku diurapi Tuhan, tapi sekarang aku belum jadi raja. Bahkan aku diserang kemana-mana, seperti diinjak-injak. Kemana aku pergi, selalu diintip, selalu dilihat orang-orang lain. Padahal aku belum jadi raja pada saat ini. Tapi aku tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup, yang firman-Mu yang kupuji Tuhan. Ini dia puji firman Tuhan pada saat itu. Aku tetap raja nantinya. Dia puji firman Tuhan. Dia perkatakan dengan iman. Dan pada saat dia perkatakan dengan iman, pada saat dia terdesak dan dia akan dihabisi, apa yang jadi Bapak Ibu sekalian? Kalau hikmat dan wahyu ada, dia pura-pura bilang, air liurnya meleleh. Dan akhirnya raja yang lihat pada saat itu, buat apa banyak-banyak orang gila ke sini? Lolos. Di ayat yang tadi terakhir, lolos dari maut, dia berkemenangan. Pagi hari ini, dia peduli kepada engkau dan kepada saya pada saat ini. Masa depanmu jangan takut. Saya katakan jangan takut. Saya dulu tukang bawa surat, tukang ambil duit ke bank, nggak diperhatiin orang atau bagaimana. Tapi saya doa pada Tuhan, engkau berjanji masa depan yang cerah Tuhan. Pegang klaim pada saat ini. Anak-anak muda yang belum dapat pekerjaan, apapun pekerjaanmu. Kemarin saya sedih Bapak Ibu sekalian. Papanya di PHK, mamanya nggak kerja, anaknya mau kuliah nggak punya, anaknya 4. Banyak bener, anaknya anak yang banyak-banyak 4. Kok cariin kerjaan buat anak saya kok? Dicariin dapat, cuma di Jakarta Barat Bapak Ibu sekalian. Udah dites, dilempek. Saya bilang, kejauhan kok. Ya sudah kejauhan. Saya bilang, tuh kalau pikir dulu gua kerja di Pademangan, itu di jalan raya Serang saya kerja. Naik motor, jalan raya Serang di Serangnya. Itu hampir 35 km dari Pademangan, lewat dan mobil terus tergerak. Ini cuma di Jakarta Barat. Anak udah naik motor, dilepek. Saya males masukin. Kalau kita kerja di mana? Oh di sini. Oke. Saya kerja tukang kirim surat, tukang ambil duit ke bank. Gaji 75.000, uang makan 4.000. Jalani dengan setia. Jadi bagi hari ini, dia tampung tetesan air matamu. Dia peduli kepada engkau. Yang kedua, Bapak sekalian, jalan terus waktu itu. Ya, yang kedua di situ dikatakan, percayalah Tuhan berpihak kepada Anda dan saya. Di ayat yang ke-10 di situ dikatakan Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-10 ini mata saya kamu kacamata 56 ayat yang ke-10. Ya. Kepada Allah firman yang kupuji, kepada Tuhan firman yang kupuji, kepada Allah aku percaya dan aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Di situ dikatakan Tuhan berpihak pada Anda dan saya. Ya. Jadi pagi hari yang indah ini, ya, di ayat yang ke-10 Bapak Ibu sekalian, tadi saya bacanya ayat yang ke-11 karena komputernya beda ya ininya. Maka musuhku akan mundur daripada aku waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Ini memihak. Jadi dia peduli, dia memihak. Sekarang bagaimana caranya supaya Anda di pihak Allah? Jaga perkataanmu, kata-kata iman. Dekat sama orang-orang yang beriman. Dekat sama kakak-kakak rohani, dekat sama lingkungan. Kalau Anda mau lingkungan yang baik, cari orang-orang di tempat ini yang kehidupan rohani yang bagus. Ya, saya selalu waktu rohani saya bisa meningkat, saya cari
Siapa saudara saya yang pendidikan akademisnya bagus, yang pendidikan rohaninya bagus, saya deketin. Dan akhirnya saya kecipratan. Saya deketin dia orang-orang pinter, minimal kita jadi pinter juga gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini ingat Allah berpihak juga buat kita. Yang pernah saya ceritakan waktu saya kecil, saya nyanyi, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ini bawa pedang. Tidak ada. Keren. Saya ingat lagu kecil-kecil saya. Terus percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya tentu kita menang. Lagu-lagu itu menguatkan iman saya. Hanya dengan percaya. Daud dia percaya bahwa Allahnya peduli. Daud dia percaya bahwa Allahnya memihak kepada dia. Daud percaya bahwa Allahnya akan memberikan kemenangan. Kalau dia di pihak kita, siapa lawan Anda dan saya? Ketika saya sakit, saya bilang, Tuhan ini sakitnya nggak aja loh Tuhan. Ini kanker hati, saya sirosis Tuhan. Saya semua yang namanya piring saya, sendok makan, terus garpu, gelas, itu pada saat tahun 95 itu benar-benar ini penyakit yang saya kayak COVID gitu. Menular ke semua orang dan cepat mati. Dan apa bayangin 95 kita sampai sekarang saya belum mati-mati. Kita belum mati. Kenapa? Karena Tuhan berpihak, karena Tuhan peduli. Makanya Anda selalu bersandar kepada Dia. Pagi hari ini anak keluar dari tempat itu jangan takut. Kemarin istri saya takut. Anak saya mati ini nggak jaga prosedur kesehatannya. Bukan begitu saya bilang. Kamu mesti menghargai juga pemimpin rohani, mau doain pokok. Untuk saat ini aja lah saya. Pagi hari yang kita ini dia ada di pihak, udah di pihak. Pagi hari ini katakan iman, kata-kata yang baik, kata-kata yang memuji dia. Kalau dia dipuji, wah dia senang. Kalau dia dipuji, malaikat ada di sekitarmu. Kalau malaikat ada di sekitarmu, virus-virus ditiup. Buktinya ada sampai saat ini dari bulan Februari atau Maret awal, Anda masih bisa bernapas. Ada Tuhan di pihak Anda. Tapi Anda jangan bandel. Jangan kemana-mana tanpa masker. Kalau saya sekarang boleh biar kelihatan sedikit ganteng. Masih tetap lah. Nah, jadi jangan takut. Ayo. Selama dia berpihak buat Anda. Daud, ketika dia diurapi Tuhan, dia mengalami ketakutan. Tengah-tengah ketakutan, dia berkata dengan perkataan iman. Firman-Mu yang kupuji, yang luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir itu di ayat yang ke-14, 14. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Nah, ini yang hebat. Jadi Anda takut COVID ya, mesti takut Tuhan. Kalau takut Tuhan, Dia akan luputkan Anda dari maut. Ketika Anda jalan, saya dulu sering naik motor, Bapak Ibu sekalian. Anda tahu motor itu kalau keserempet aja ban depannya sama motor lain jatuh. Ya. Kalau jatuh bisa terlindas. Dan saya sering melihat ada orang kelindes Metro Mini gara-gara motornya diserempet ban depannya sama ban belakang, ban depannya diserempet sama ban belakang orang, jatuh kelindes. Ngeri melihatnya. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, dari Pademangan sampai Jalan Raya Serang mobilnya gede-gede. Tapi saya bilang, Tuhan tolong tibakan aku
di kantor dengan selamat, dan pulang juga dengan selamat. Tapi pernah lecet. Ini jari saya, jari kelingking saya ini, ada orang mendadak, saya pakai RFI, pecah ini, besar, ayo besar. Sedikit tapi perlindungannya nyata. Ya, jadi Tuhan itu bukan hal luar biasa sekali, ceritakan, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersentuh. Nah, ini Tuhan kita yang hebat. Tengah-tengah COVID ini, Anda bisa menang di hidup yang tidak tenang pada saat itu. Caranya, datangnya Tuhan pagi hari, dengar firman Tuhan dan puji firman Tuhan. Amsal katakan di dalam Amsal 16 ayat 20, ya, siapa yang memperhatikan firman, ia mendapatkan kebaikan. Amsal 16 ayat yang ke-20, siapa yang memperhatikan firman, ia akan mendapatkan kebaikan. Pagi hari ini ada firman yang Anda puji, saya terlalu yakin dia akan meloloskan kau dari maut, dari COVID ini. Ya, dan ada tiap hari berserah sama Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan Anda, dia tidak pernah kecewakan Anda. Tetesan air mata itu dia sangat senang sama tetesan air mata. Dia daftarkan. Kalau sudah didaftarkan, dia tunggu, dia kirim malaikat Tuhan berkemah di sekitar Anda. Saya yakin dan percaya kalau malaikat Tuhan berkemah di sekitar Anda, segala virus, segala penyakit yang sangat menakutkan dihalau. Ada kemenangan, menang di tengah-tengah hidup tidak tenang pada pagi hari ini. Dihalau, diluputkan dari maut. Siapa yang dapat meluputkan Anda dari maut? Hanya Tuhan. Dan Tuhan meluputkan Anda dari maut pada saat ini. Anda ada sampai saat ini karena Tuhan punya tujuan buat hidupmu. Mungkin pada saat ini tujuan itu belum digenapi di dalam hidup engkau dan saya, tapi anak-anakmu dia akan pakai. Dia pakai untuk apa? Memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan, supaya mengenal Tuhan. Itu yang saya dapat sampaikan pada pagi hari yang indah ini. Pulang dari tempat ini, ingat, siapa yang memperhatikan firman Tuhan akan mendapatkan kebaikan. Bukan hanya kebaikan, kebahagiaan di dalam hidup ini. Amsal Sulaiman dia sudah katakan ini, bahwa dia sudah mengalami. Jadi ada orang yang tidak tahu peristiwa, orang yang tahu, dan orang yang mengalami. Amsal Sulaiman mengalami, Raja Daud mengalami. Aku telah luput dari maut. Pagi hari ini, undang dia, katakan perkataan yang hebat-hebat, supaya jadi masa depan Anda dia yang menentukan. Ya, terkasih dalam Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami menaikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami sudah dipimpin dan diberkati Tuhan. Sehingga pulang dari tempat ini kami punya kepastian bahwa Allah yang kami sembah di dalam Kristus Tuhan adalah Allah yang peduli, Allah yang melihat air mata kami, Allah yang menampung setiap air mata kami dalam kirbat-Mu, dan kami percaya Engkaulah yang menyelamatkan kami, memihak kepada kami. Bahkan kami berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menonton kami, sehingga kami terhindar dari segala jerat maut. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah melayani, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Titus Krisnadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami juga akan masuk sesi kedua jam 9. Tuhan berkati, berikan kemampuan kami untuk kami boleh beribadah sepenuh hati. Dan pujilah nama-Mu. Terima kasih buat korban persembahan umat-Mu. Setiap persembahan ucapan syukur, perpuluhan, apapun yang disebar, yang ditabur oleh umat-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati usaha pekerjaan, Tuhan memberkati kesehatan, pendidikan anak
anak-anak mahasiswa semuanya diberkati Tuhan. Segala puji syukur kemuliaan kami kembalikan kepada Allah kami yang hidup. Mari Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, angkat kedua belah tanganmu sebelum engkau pulang, terima berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan yang kita minta dan beraskan hanya dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, jaga kesehatan, jaga protokol.